Oke, selamat malam. Terima kasih, Coach Jos, untuk kesempatannya. Selamat malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat Paskah, gitu ya. Pada malam hari ini di Jazz edisi 100 berapa? 33, saya akan membawakan dua materi terakhir, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan kemudian yang terakhir adalah mengenai eh, biaya cukai, gitu ya, cukai untuk bait Allah. Nah, em, yang menarik dari pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, kita hanya belajar nanti dari tafsiran Jerome Bible Commentary dan juga satu lagi Cyril of Alexandria. Nah, mengenai kedua poin terakhir ini tentu akan lebih banyak kita belajar mengenai relevansi kontemporer ataupun juga moralitas yang bisa kita bawa pulang gitu. Oke, untuk yang pertama mengenai pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, kita bisa lihat bahwa perikop ini dituliskan dalam tiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan juga Lukas. Perbedaannya di Markus dan Lukas terutama adalah pada bagian penutupnya. Ketika Yesus sudah melakukan perjalanan ketika ke Galilea dan kemudian Yesus itu mengatakan kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kemudian mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, itu yang kita baca tadi ya di Matius. Di Markus dan juga di Lukas ditambahkan bahwa mereka atau para murid tidak mengerti perkataan itu, namun segar menanyakannya kepadanya. Atau di Injil Lukas dikatakan bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga tidak dapat memahaminya. Mereka pun juga tidak mengerti arti dari perkataan itu. Eh, kita akan belajar dari dua tafsiran gitu ya. Untuk yang pertama adalah Jerome Bible Commentary. Nah, pertama mengenai penderitaan yang kedua gitu ya, pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus sedang berjalan ke Galilea, Yesus ingin bepergian tanpa ingin dikenal gitu. Yesus ingin bepergian bersama dengan para murid tanpa ingin dikenal. Nah, kemudian Yesus memberitakan hal ini kepada para muridnya karena menurut Jerome Commentary mengatakan juga bahwa Yesus ingin memberikan pemberitaan ini secara eksklusif gitu ya kepada para muridnya. Dan lagi bahwa nubuatan sengsara yang diberikan Yesus kepada para murid adalah objek dari ajaran Yesus itu sendiri. Tapi Jerome Bible Commentary memberikan tafsiran cukup menarik bahwa pada dasarnya mereka atau para murid tidak sepenuhnya benar-benar bodoh gitu ya, tidak sepenuhnya benar-benar clueless ataupun tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan mati suatu hari nanti. At least mereka tahu bahwa Yesus di kemudian hari akan mendapat banyak pertentangan dari orang-orang Yahudi, terutama Petrus. Dia sudah begitu banyak gitu ya bersama-sama dengan Yesus, dia sudah begitu banyak melihat bagaimana Yesus bertanya jawab, berdebat dengan orang Farisi dan juga ahli Taurat, orang-orang Yahudi secara umum. Nah, jadi mereka tentu tahu gitu ya, bahwa Yesus akan menghadapi sengsara di kemudian hari oleh karena kaum Sanhedrin gitu ya, kaum Sanhedrin ataupun kaum penguasa yang ada di golongan Yahudi itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Tapi yang tidak diketahui para murid adalah bagaimana dia akan mati. Para murid belum tahu dengan jelas jenis kematian ataupun jenis sengsara yang akan dialami oleh Yesus gitu ya, kematian yang akan terjadi ataupun akan ada kebangkitan setelah 3 hari. Nah, itulah yang mereka tidak ketahui dan mereka segan untuk menanyakannya kepada Yesus. Karena mereka tidak mengetahui, maka karena itu juga mereka tertekan. Jadi mereka tertekan karena mereka tidak tahu bagaimana kelanjutannya setelah Yesus itu sengsara. Setelah Yesus itu barangkali mati, dia wafat. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Nah, Jerome Bible Commentary akhirnya melanjutkan tafsirannya dengan mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan pemberitaan tentang penderitaan Yesus gitu ya, bahwa dia akan menderita, Yesus selalu mengajarkan hubungannya dengan kebahagiaan dari penebusan. Kita sudah belajar dari pemberitaan yang pertama disampaikan oleh Mas Bertus 3 minggu yang lalu bahwa konsep mengenai penebusan dengan korban itu sudah disampaikan di hukum Taurat, di Keluaran ataupun di Imamat. Mengenai korban-korban kita juga udah pernah belajar soal itu. Nah, tapi yang mau dikatakan bahwa ada kebahagiaan penebusan di sini agar hal itu dapat ditanggung oleh hati para murid. Nah, yang dimaksud agar dapat ditanggung oleh hati para murid adalah Yesus ingin para murid itu mengadjust gitu ya, menyesuaikan hatinya kembali. Ketika Yesus harus menghadapi penderitaan, Cyril of Alexandria nanti akan mengatakan bahwa penderitaan ataupun salib adalah
wajib gitu ya, adalah keharusan bagi Kristus untuk menanggungnya. Adalah suatu keharusan. Nah, dengan Yesus harus menghadapi keharusan ini, Yesus ingin para muridnya, terutama Petrus, melakukan adjustment gitu, penyesuaian perasaan, hati, apa yang mesti dilakukan ketika nanti Yesus benar-benar menghadapi sengsara. Nah, terutama dicontohkan oleh Petrus. Kita juga sudah bahas itu ya di 3 minggu yang lalu. Petrus ditegur nyalah iblis karena Petrus berusaha untuk mempertimbangkan mempertimbangkan yang menjadi milik manusia. Dia tidak mempertimbangkan yang menjadi milik Tuhan, tapi mempertimbangkan yang menjadi milik manusia. Oleh karena itulah Petrus ditegur. Nah, dari sini kita bisa bisa belajar, bisa menarik suatu relevansi kontemporer. Ketika Yesus ingin bahwa para muridnya pun juga menyesuaikan hatinya, menyesuaikan mindsetnya gitu ya. Bagaimana ketika Yesus nanti menghadapi sengsara? Apakah para muridnya masih setia? Apakah para muridnya mampu untuk bersama-sama memanggul salib sampai akhir? Jawabannya kita semua sudah tahu gitu ya. Petrus malah menyangkal, beberapa yang lain juga sembunyi gitu ya. Demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau kita sudah tahu gitu ya, kita tahu bahwa uh, kalau kita baca di kalimat yang pertama, Yesus setiap kali berbicara tentang kematian, dia selalu mengajarkannya dengan kebahagiaan penebusan. Tentu kita pernah ya mengalami dalam kehidupan sehari-hari bahwa sering kita ditolong oleh Tuhan, gitu ya, mengalami banyak mukjizat, tapi kemudian jangan putus asa gitu ya ketika kita menghadapi kesialan gitu ya, ketika menghadapi ketidakpastian hidup gitu ya, jangan putus asa. Jadi sama seperti kita yang sudah pernah diselamatkan Tuhan, mendapat mukjizatnya, maka kalau kita mengalami kesialan, mengalami downtrend gitu ya dalam kehidupan kita, jangan putus asa gitu. Seperti Yesus yang ingin mengajarkan kepada Petrus, kita mesti mengadjust gitu ya. Kita mesti menyesuaikan kembali hati dan pikiran kita kepada Yesus. Apa yang mau Yesus ajarkan kepada kita? Dicontohkan kepada Petrus bahwa Petrus itu ditegur gitu ya karena tidak mempertimbangkan yang menjadi milik Tuhan, tapi yang menjadi milik manusia. Barangkali itu juga teguran bagi kita karena kita tidak mempertimbangkan apa yang mestinya menjadi milik Tuhan, tapi yang kita pikirkan adalah apa yang menjadi milik kita atau milik manusia. Kemudian yang kedua adalah Cyril of Alexandria. Nah, perlu baginya untuk menjalani salib itu yang menyelamatkan bagi kita dan menderita kekerasan bagi orang-orang Yahudi. Nah, para murid sangat gelisah. Dia tidak memahami penderitaan ataupun kematian Kristus, dan hal ini sangat bertentangan dengan gagasan yang mereka miliki tentang kerajaan Mesias yang mulia. Kita semua sudah tahu gitu ya bahwa dalam pasal kemarin banyak juga pastor yang berkhotbah bahwa para murid itu takut gitu ya. Para murid itu tidak expect bahwa kerajaan yang dibawa oleh Yesus adalah kerajaan dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Jadi ketika mereka ingin punya imajinasi bahwa Yesus itu adalah pembebas secara politik, ternyata bertentangan dengan gagasan yang mereka punya, bahwa kerajaan Mesias itu adalah kerajaan Mesias yang mulia. Tapi bentuk kesedihan ini adalah bagian dari keterikatan kepada Yesus. Nah, ini adalah bagian menariknya. Yesus beberapa kali dalam kita belajar dalam Injil gitu ya, mungkin 3 bulan terakhir, kita selalu membahas bahwa keterikatan kepada Yesus, justru Yesus sendiri tidak ingin para murid itu bergantung kepadanya. Dalam arti fisik gitu ya. Dalam arti misalkan mengenai 5 roti dan 2 ikan, banyak pengikut yang mengikuti Yesus karena mereka ingin mendapatkan makan. Jadi keterikatan kepada Yesus semacam ini, semacam hal-hal yang duniawi semacam ini Yesus tidak inginkan. Nah, kemudian Cyril of Alexandria melanjutkan tafsirannya. Tapi bagaimana mungkin murid-murid itu tidak tahu tentang misteri salib gitu. Ini masih ada hubungannya dengan poin yang pertama. Bahwa kesedihan ini adalah keterikatan kepada Yesus gitu ya. Kita juga sudah pernah belajar, misalkan kita ambil tokoh Petrus gitu ya, Petrus, bahwa kelekatannya kepada Yesus, Yesus tidak ingin mereka itu melekat terus-menerus dalam arti meminta perlindungan dan secara fisiknya, melainkan mereka harus lebih lebih mandiri gitu ya. Bahkan mungkin tiga minggu yang lalu pernah saya sampaikan juga bahwa Kristus ingin mereka Yesus malah menegur mereka gitu ya. Yesus malah menegur mereka ketika mereka terlalu bergantung kepadanya. Nah, Cyril of Alexandria mengatakan bagaimana murid-murid tidak tahu tentang misteri salib. Padahal beberapa hal itu sudah pernah dilihat gitu ya. Sudah pernah seharusnya mereka sudah melihat itu di dalam hukum Taurat. Nah, Cyril of Alexandria dalam hal ini tidak memberatkan kepada murid-murid seharusnya begini dan begitu gitu ya. Tapi lebih pada relevansi kontemporer, lebih pada masuk gitu ya, inward ke dalam batin. Barangkali kita gitu ya, sebagaimana para murid yang alami kepada Yesus, demikian juga kita
Barangkali kalau kita mau mendekat kepada Kristus, mestilah juga kita berdoa. Bukalah mataku, supaya aku dapat melihat hal-hal ajaib dari hukum. Nah, itulah yang mungkin tidak dilakukan oleh para murid pada saat itu. Bukalah mataku, supaya aku dapat melihat hal ajaib dari hukum. Jadi Allah sendiri berpendapat bahwa semestinya ketika mereka mampu melihat hal-hal ajaib dari hukum, ketika mereka mampu untuk melepaskan keterikatan secara duniawi daripada Yesus, mereka akan lebih mampu untuk melihat hal-hal ajaib itu dari pada yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti yang sudah kita bahas mungkin 3 minggu lalu gitu ya, mengenai uh, ya 3 minggu lalu atau yang pertemuan Yesus sebelumnya ya, mengenai ketika Yesus setelah membagikan lima roti dan 2 ikan, kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, keterikatan seperti itulah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Keterikatan yang hanya ingin mendapatkan jaminan duniawi, yaitu makanan. Dengan memahami peristiwa atau misteri di balik mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, barangkali para murid menjadi mampu untuk melihat hal-hal yang ajaib dari hukum Tuhan, hal-hal yang ajaib dari mukjizat Tuhan. Kemudian Cyril of Alexandria, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bertus gitu ya, mengenai transfigurasi, sebagaimana Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes dibawa ke atas gunung untuk ditunjukkan kepada mereka kemuliaan. Jadi ini masih nyambung dengan poin yang pertama. Kegelisahan para murid semestinya bisa dijawab oleh peristiwa transfigurasi ini. Ketika para murid merasa bahwa gagasan mengenai Mesias, gagasan mengenai kerajaan Yesus yang mau dibawa dalam dunia ini ternyata tidak berasal dari dunia gitu ya, yaitu kerajaan surga. Hal itu bertentangan dengan mindset mereka, dengan pikiran mereka, dengan bayangan mereka bahwa Kristus itu mestilah membebaskan mereka secara politis. Gitu. Nah, dengan menunjukkan kepada mereka kemuliaan melalui peristiwa transfigurasi, hal itu membuat para murid setidaknya punya bayangan gitu ya, punya punya harapan bahwa Yesus ditemani oleh Musa dan juga Elia gitu ya, punya bayangan kerajaan surga yang akan dibawakan oleh Yesus di akhir zaman nanti gitu ya. Bukan di akhir zaman, kita juga akan menikmati nanti di akhir zaman gitu ya. Bahwa Yesus akan datang kembali dalam keagungan dan kemegahan ketuhanannya, dalam kemuliaan yang transenden. Semoga demikian. Oke. Jadi untuk yang pertama, kesimpulannya adalah ketidaktahuan para murid berasal dari pemahaman duniawi dan tidak mengetahui misteri salib. Maka bagi manusia, mohonlah rahmat agar kita dibukakan mata dari hal untuk melihat hal-hal yang ajaib.